Baik, selanjutnya kita ke aturan-aturan ilmu hitung matriks. Walaupun hukum komutatif untuk perkalian tidak berlaku dalam hitung matriks, namun banyak hukum-hukum ilmu hitung yang sudah biasa kita pakai akan berlaku di matriks. Berikut diantaranya. Ya, di sini yang pertama ini ada A plus B ditambah sama dengan B plus A, dan ini merupakan sifat komutatif penjumlahan karena sifat komutatif perkalian itu tidak sama ya, tidak ada gitu ya dalam matriks itu gitu kan. Kemudian yang kedua itu kita sifatnya ini adalah matriks A ditambah dengan matriks B ditambah dengan matriks C. Nah, hasilnya itu sama aja dengan matriks A ditambah matriks B ditutup kurung ditambah dengan matriks C. Nah, ini juga termasuk ke dalam sifat asosiatif penjumlahan. Oke, kemudian kita bisa masuk yang ketiga itu adalah yang ketiganya ini adalah matriks A dikali dengan matriks dalam kurung matriks B dikali dengan matriks C. Kemudian matriks sama dengan matriks A dikali dengan matriks B ditutup kurung dikali dengan C. Nah, ini juga sama, ini merupakan sifat asosiatif untuk perkalian. Kemudian untuk sifat yang keempat di sini adalah A dikalikan atau di dalam kurung matriks B ditambah dengan matriks C ditutup kurung sama dengan hasilnya apabila matriks A dikali dengan matriks B ditambah dengan matriks AC. Nah, ini termasuk dalam hukum distributif atau distributif kiri ya, distributif kiri. Hukum distributif kiri. Kenapa kiri? Karena A-nya ini yang di luar ini, A-nya ini berada di sebelah kiri gitu kan. Jadi dia di depan. Nah, kemudian contoh yang kelima di sini adalah B plus dalam kurung B matriks B ditambah matriks C tutup kurung dikalikan dengan matriks A ya. Hasilnya itu adalah sama hasilnya dengan matriks B dikali dengan A ditambah dengan matriks C dikali dengan A. Nah, ini termasuk dalam hukum distributif kanan ya, karena A-nya ini berada di sebelah kanan gitu. Nah, kemudian sudah di sifat yang keenam di sini ada A kali B, A dalam kurung B matriks B dikurangin dengan matriks C itu sama dengan ini AB matriks AB dikurangin dengan matriks AC gitu ya, sama ya. Dan ini juga ini untuk berlaku di mana A-nya ini di sebelah kiri dan ini di sebelah kanan seperti itu. Dan di sini selanjutnya di yang sifat yang ke-H ini ya, A-nya ini sebagai skalar gitu ya, dikalikan dengan B, matriks B ditambah dengan matriks C ya, sama dengan skalar dikali dengan matriks B sama dengan yang tadi itu skalar dikali dalam kurung matriks B ditambah matriks C sama aja dengan skalar dikali dengan matriks B ditambah dengan skalar dikali matriks C, itu sama hasilnya. Kemudian sama di bagian I juga, ini sama seperti yang di atas, hanya bedanya di tandanya saja. Kalau di atas itu tanda plus, di bawah tanda min gitu kan. Nah, kemudian di sifat yang ke J ini A dan B-nya ini, A plus B ini merupakan skalarnya ya, jadi bilangan realnya gitu, dan C-nya ini adalah matriksnya. Jadi sama aja dengan kalau misalnya skalar A dikali dengan matriks C ditambah dengan skalar B dikali dengan matriks C begitu. Nah, yang bawahnya pun sama ya, hanya membedakannya itu di tandanya saja. Di atas dia positif, di bawah dia negatif. Seperti itu. Nah, kemudian di sifat yang ke L di sini ada A dalam kurung B dikali dengan matriks C. Di sini B-nya itu sebagai skalar ya, C-nya sebagai matriksnya, matriks C gitu ya. Sama aja dengan hasilnya. Kalau misalnya itu
kita kalikan dulu nih skalarnya, misalnya A kali B-nya dulu nih. Skalar A dikali dengan skalar B, kemudian baru kita kalikan dengan dengan matriks C, maaf ya. Nah, habis itu di yang ke M juga sama seperti yang di atas gitu kan. Hanya bedanya kalau di atas itu ada 2 skalar, kalau di bawah itu hanya ada 1 skalar dan 2 matriks gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk membuktikan, kita akan membuktikan apakah yang kita rumus di sini, sifat-sifat di sini itu terbukti benar atau tidak. Kita akan buktikan di misalnya pada sifat yang pada sifat yang ke D ya. Pada sifat yang ke D. Di soal nomor ini, di soal ini. Ya, soal sifat D ini bisa dibuktikan di sini. Nah, ya. Di sini A matriks A, B dikali dalam kurung, maksudnya B ditambah C, matriks B ditambah C sama aja dengan matriks AB ditambah dengan matriks AC ya. Di sini B plus C-nya itu adalah min 2, 1, 0, 4 ditambah matriks C-nya itu adalah min 3, 3 ditambah 1, 3, 1, 2, 1. Jadi hasilnya di sini adalah 1, 2, 2, 5 ya. Min 2 ditambah 3 ya, 1, 1 ditambah 1 itu 2, 0 ditambah min 3. 0 ditambah 2 itu 2, 4 tambah 1 itu 5. Ya, seperti itu. Nah, di sini kemudian di sini ada kemudian itu kita kalikan nih, misalnya kita akan ingin mengetahui dulu nih hasil dari A ini, B dalam kurung B plus C itu hasilnya berapa, baru kita membuktikan yang ada di ruas kanannya gitu kan. Di sini didapatlah A dalam kurung B plus C nya itu adalah 10, 24, 7, dan 17. Dan kemudian kita buktikan yang kita sudah tahu nilai dari yang di ruas kiri, yaitu yang A, B dalam kurung B plus C ini, kita sudah tahu hasilnya. Kemudian kita cari tahu lagi apakah hasil yang di ruas kanannya itu A kali B ditambah dengan A kali C itu sama hasilnya. Setelah kita perhitungkan dengan cara yang di sini, dengan cara ini, maka didapat hasilnya 10, 24, 7, 17. Jadi dapat dibuktikan bahwa sifat D ini benar gitu ya. Jadi sifat di mana A dalam kurung B plus C itu sama dengan AB ditambah dengan AC. Berarti ini bersifat benar gitu kan. Nah, kemudian kita bisa buktikan lagi untuk soal nomor selanjutnya. Untuk sifat selanjutnya, misalnya kita pakai sifat yang C nih. Kita pakai sifat yang C ini. Ya, kita pakai sifat yang C ini ada kita pakai sifat yang C ya. Nah, yang C ini kita buktikan di soal nomor ini ya. Nah, ini kita lihat ya, di sini AB sama AB dikali C sama dengan A dalam kurung B kali C. Nah, di sini AB dalam kurung A kali B tutup kurung dikali C itu setelah diperhitungkan hasil akhirnya itu adalah 24, 14, 20, 11. Dan pada hasil dari yang ruas kanannya yang A dalam kurung B kali C juga hasil akhirnya adalah 24, 14, 20, 11 ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sifat di bagian C ini juga terbukti benar ya. Terbukti benar. Kemudian kita masuk ke sifat komutatif terhadap penjumlahan ya. Di sifat yang nomor A ini ya. Ya, ini juga sama, sifatnya terbukti benar karena kita implementasikan di soal nomor 6 ini.
Jika A sama dengan 416, matriks A-nya adalah 416, 235, dan matriks B-nya adalah 130, min 22, min 4, maka kita buktikan apakah nilai A plus B itu sama hasilnya dengan B plus A, dan hasil akhir dari A plus B ini hasilnya adalah 546, 051 setelah kita operasikan penjumlahan ya. Kemudian kita operasi penjumlahan juga antara matriks B ditambah dengan matriks A, maka hasil akhirnya itu akan mendapatkan 546,051. Jadi dapat dibuktikan bahwa matriks maksudnya sifat dari A tambah B itu sama aja dengan B plus A itu terbukti benar ya. Jadi ini terbukti benar. Kemudian untuk soal selanjutnya kita masuk ke soal sifat asosiatif ya. Kita akan buktikan sifat asosiatif. Sifat asosiatif di sifat bagian B ini terhadap soal nomor 8. Ya. Terhadap soal nomor 8. Asosiatif ini terhadap penjumlahan tentunya ya. Di sini ada matriks A ditambah matriks B ditambah C sama dengan matriks A dalam kurung matriks A ditambah dalam kurung B matriks B ditambah dengan matriks C tutup kurung. Nah, ini termasuk dalam sifat asosiatif ya, asosiatif penjumlahan. Nah, di sini ketika sudah A dalam kurung matriks A plus B ditutup kurung ditambah dengan matriks C, ketika dijumlahkan hasil akhirnya adalah 3638, dan hasil akhir dari A ditambah tutup kurung B matriks B ditambah matriks C itu menghasilkan hasil akhirnya adalah 3638, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kurung matriks A ditambah dengan matriks B tutup kurung ditambah dengan matriks C hasilnya sama dengan matriks A ditambah dengan dalam kurung matriks B ditambah matriks C tutup kurung. Jadi ini terbukti, yang B juga ini terbukti benar ya. Dan untuk sifat-sifat yang lainnya yang sifat-sifat seperti yang lain-lainnya ini bisa kita buktikan ya. Tapi pada kali ini saya akan membahas atau akan membuktikan hanya seberapa bagian dari sifat-sifat ini ya. Sifat-sifat lainnya bisa kalian buktikan, tapi memang ini sudah dibuktikan oleh para ahli dan memang sifatnya ini sama gitu ya. Jadi ini adalah terbukti sifat-sifat lainnya itu memang bersifat benar ya. Jadi bisa kalian buktikan saja sendiri. Sekian.